Kali Tom lagi pemirsa, itu dia. Kali ini sudah nyambung, Rendra. Kali ini sudah sesuai dengan skema. Jangan selamat datang yang diberikan kepada Kevin Ray Mendoza dari Tom Haye di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Iya, sebuah percobaan yang cukup ambungkan ke tengah kotak penalti. Ternyata tidak terjangkau oleh pemain Indonesia yang lain. Rizky Ridho kembalikan lagi bola ke belakang. Lagi-lagi organisasi permainan di Allah. Sudah serangan dari Rafa. Rafa mencoba mencari posisi Ragnar. Ragnar meminta duel. Oh, masih Ragnar. Ragnar kembali. Ragnar mencoba mendekat. Ya, ada perebutan tadi dengan Jasper, tapi gagal. Skor akhir pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina hari ini. Luar biasa bikin bangga. AFC soroti Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia ini. Vietnam dan Malaysia bisa iri dan dengki. Luar biasa. Kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta bermain malam hari pukul 7:30. Membawa dengan skuad kurang lengkap karena Jordi Amat kartu merah dan modal hasil kalah lawan Irak di pertandingan kemarin tidak membuat kekuatan mental pasukan Garuda berkurang. Dukungan penuh supporter di GBK cukup membuat mental pemain timnas semakin kuat. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Filipina. Dengan kekuatan pemain lincah cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Sintayong mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Filipina. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Kemenangan ini akan membuat Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa bertemu langsung dengan Timnas Korea atau Jepang yang langganan Piala Dunia. Otomatis pemain Timnas Indonesia akan berduel dengan Song Hyo-min dan kawan-kawan karena Indonesia dan Korea nantinya bisa satu grup. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam sore ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Filipina melakukan kecurangan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor FIFA apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak FIFA ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Performa Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur terus memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Ketua PSSI Erick Thohir pun menegaskan jika tim Garuda kini bukan lagi anak bawang yang bisa dipandang sebelah mata. Saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sintayong tersebut berada di urutan kedua Grup F dengan nilai 7. Mereka tertinggal 8 poin dari Timnas Irak yang berada di posisi teratas dan unggul 1 angka atas Vietnam di peringkat ketiga. Adapun Filipina berada di dasar Grup F dengan koleksi 1 angka. Dengan pertandingan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya menyisakan 1 laga lagi, tim Garuda wajib meraih kemenangan demi bisa meraih tiket lolos ke putaran ketiga. Pada pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat.
Andai berhasil melenggang ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan mengukir sejarah. Sebab itu adalah untuk pertama kalinya tim Garuda lolos ke fase tersebut meskipun sebelumnya pernah berlaga di Piala Dunia 1938 dengan menggunakan nama Hindia Belanda. Sebelumnya timnas Indonesia juga menorehkan sejarah di Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya, tim Garuda sukses menembus 16 besar turnamen antar negara di Asia tersebut. Timnas Indonesia U23 juga tak mau ketinggalan mengukir pencapaian gemilang. Satunya negara Asia yang berharap timnas Indonesia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas di sini. Timnas Indonesia akan menjalani laga genting kontra Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menang atas Filipina. Jika menang atas Filipina, skuad Garuda tak perlu memikirkan hasil pertandingan lain di grup F yang mempertemukan Irak versus Vietnam di Basra. Sebab koleksi 10 angka tak menggeser timnas Indonesia dari posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini atau setelah melewati 5 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, posisi puncak dirempati Irak, tim yang sudah memastikan tempat di babak selanjutnya. Kemudian berturut-turut posisi 2, 3, dan 4 ditempati timnas Indonesia dengan 7 angka, Vietnam 6, dan Filipina 1. Melihat komposisi klasemen di atas, hanya timnas Indonesia dan Vietnam yang masih berpeluang mendampingi Irak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu di matchday pamungkas, mereka bakal berjuang sekuat tenaga lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang sudah disebut di atas, timnas Indonesia hanya perlu menang atas Filipina untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal berbeda dialami Vietnam. Skuad asuhan Kim Sang-sik bukan hanya perlu menghancurkan Irak di Basra, namun juga berharap timnas Indonesia terjungkal di tangan Filipina. Melihat fakta ini, Vietnam bakal menjadi satu-satunya negara Asia yang berharap timnas Indonesia gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, jika timnas Indonesia gagal lolos, otomatis Vietnam yang melaju ke babak selanjutnya. Juga sebaliknya, jika timnas Vietnam gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, otomatis timnas Indonesia yang melaju ke babak selanjutnya. Menarik menanti hasil apa yang didapat timnas Vietnam dan timnas Indonesia di laga pamungkas. Sanggupkah kedua jagoan Asia Tenggara ini mendapatkan hasil positif? Sepak bola Asia AFC sedang menyoroti timnas Indonesia yang sedang mengejar sejarah. AFC memasukkan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpeluang mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini selangkah lagi mencetak sejarah masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong itu akan menjalani laga terakhir putaran kedua melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Jika menang, skuad Garuda dipastikan akan mengunci tiket putaran ketiga. Sebab saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan koleksi 7 poin, unggul 1 angka dari Vietnam. AFC menyertakan timnas Indonesia dalam daftar tim yang berpotensi besar mencetak sejarah. Menurut AFC, ini akan menjadi pencapaian terbesar skuad Garuda meski pernah tampil di Piala Dunia menggunakan nama Hindia Belanda. 5 tim akan bersaing untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya. India dan Afghanistan keduanya grup A, Republik Kyrgyzstan dan Malaysia grup D, dan Indonesia grup F, tulis AFC, dikutip dari laman resminya pada Senin 10 Juni 2024. Meskipun Indonesia saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda bermain di Piala Dunia FIFA 1938, mereka belum pernah tampil di babak ketiga kualifikasi dalam format saat ini, sambung tulisan tersebut.
Timnas Indonesia memang belum pernah melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian terbaik skuad Garuda adalah lolos ke putaran kedua seperti tahun 1986 dan saat ini. Pelatih tim nasional timnas Filipina Tom Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan jelang melawan timnas Indonesia di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ancaman itu mulai ia rasakan usai beredar kabar bahwa ia akan membantu Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga. Seperti yang diketahui saat ini timnas Indonesia dan Vietnam bersaing ketat untuk merebut posisi runner-up grup F demi bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga pamungkas yang digelar pada Selasa 11 Juni 2024, Vietnam akan melawan Irak, sedangkan timnas Indonesia berjumpa Filipina. Timnas Indonesia harus menang jika ingin lolos dengan nyaman, namun kekalahan Vietnam dari Irak juga bisa mengantarkan Garuda lolos. Sementara bagi Vietnam, mereka wajib menang dan berharap timnas Indonesia tak menang saat menyambut Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jadi tidak heran jika Vietnam sangat berharap Filipina dapat menahan timnas Indonesia. Saintfiet pun sempat mengatakan akan berusaha mengalahkan timnas Indonesia usai Filipina takluk 2-3 pada 6 Juni 2024 lalu. Ternyata media Vietnam mengartikan Saintfiet akan berusaha membantu Golden Start Warriors untuk bisa lolos dengan cara menahan Garuda. Pemberitaan tersebut justru membuat Saintfiet mendapatkan ancaman pembunuhan. Saintfiet sendiri tak mengatakan secara rinci dari mana asal ancaman itu. Namun satu hal yang pasti ia membantah akan membantu Vietnam. Saintfiet menjelaskan pernyataan sebelumnya itu karena ia memang ingin membuat Filipina menang. Tentu sebagai pelatih, ia akan berusaha membuat Filipina menang melawan tim manapun, jadi bukan karena faktor ingin membantu Vietnam. Wartawan di Vietnam sempat bertanya dan saya bilang, iya, Vietnam memiliki kesempatan untuk melaju ke putaran ketiga. Jika kita menang dan tentu kami akan berusaha menang, itu bukan karena demi Vietnam, ungkap Saintfiet, jelang laga timnas Indonesia versus Filipina, Senin 10 Juni 2024. Kami ingin menang karena kami Filipina. Saya mendapatkan banyak reaksi dari supporter, saya bahkan mendapatkan sejumlah ancaman. Saya tidak bekerja untuk Indonesia atau Vietnam, saya bekerja untuk Filipina. Saya tentu ingin menang dan itu normal, tambahnya. Saintfiet sendiri mengaku tahu bagaimana sepak bola di Indonesia. Ia paham betul betapa gilanya supporter tanah air terhadap sepak bola Indonesia. Namun ia memastikan akan berusaha membuat Filipina yang tersenyum saat di SUGBK nanti dan itu semata demi Filipina, bukan Vietnam. Saya mengikuti sepak bola Indonesia dan saya fans sepak bola Indonesia. Dalam perilaku sepak bola global, fans Indonesia begitu luar biasa. Tapi saya tidak bekerja untuk Indonesia dan Vietnam, saya bekerja untuk Filipina, tutup Saintfiet. Ragnar Oratmangun senang dengan dukungan yang diberikan fans pada timnas Indonesia. Namun dia ingin ada pengertian dari fans bahwa pemain tidak selalu bisa memberikan foto atau tanda tangan. Pemain timnas Indonesia kini tengah naik daun. Pasalnya penampilan Rizky Ridho dan kolega dinilai cukup bagus. Salah satunya saat menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Prestasi di atas lapangan jadi salah satu faktor meningkatnya popularitas pemain. Secara khusus, pemain yang kini bermain di luar negeri seperti Ragnar dan Nathan Chu Aon dapat perhatian lebih. Sesi latihan atau kegiatan pemain timnas Indonesia dibanjiri para fans. Mereka kemudian memanfaatkan kesempatan untuk meminta foto atau tanda tangan. Ragnar Oratmangun tentu senang dengan antusiasme fans timnas Indonesia. Dia merasa dicintai dan dapat dukungan dari mereka. Namun pemain 26 tahun menyebut bahwa para punggawa timnas Indonesia tidak bisa selalu dekat dengan fans. Ada situasi di mana pemain harus fokus pada pertandingan dan fans harus mengerti soal itu. Menurut saya bagus melihat para penggemar selalu ada untuk kami, mendukung kami.
menunjukkan rasa cinta kepada kami dan kami harus menghadapi ini karena kami tidak bisa meminta mereka untuk menjauh dari kami. Ucapnya. Terkadang di area tertentu atau saat kami fokus pada permainan, kami tidak bisa memberi mereka tanda tangan atau gambar yang mereka inginkan, sambungnya. Sebagai pemain, Ragnar Oratmangoen punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan fans, apalagi dengan antusiasme yang sangat tinggi. Namun Ragnar memastikan akan membalas semua dukungan pada skuad Garuda. Pada akhirnya kami selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya, kata pemain asal klub Groningen tersebut. Ragnar Oratmangoen diprediksi bakal jadi salah satu andalan saat timnas Indonesia berjumpa Filipina Selasa 11 Juni 2024. Pada duel ini Indonesia butuh kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.